Dia selalu menentang pemerintahan. Nggak ada itu COVID. Pasti seperti itu pertanyaannya. Nggak ada COVID, nggak ada apa-apa. Ayo kita berjamaah. Yang pertama seperti itu. Dan jadi yang harus disikapi kebijakan dari kepolisian. Jika itu hanya himbauan, maka tidak akan efektif untuk mengurangi kerumunan-kerumunan dalam tempat-tempat ibadah. Selanjutnya, untuk mengurangi kerumunan di dalam tempat ibadah itu harus disamaratakan. Jangan hanya masjid-masjid kecil saja atau masjid-masjid besar, tetapi nanti musola-musola juga akan mengadakan kegiatan Idul Adha, sholat Id. Masjid ini dilarang, nanti akan kembali ke musola yang kecil. Maka harapan kami, jika satu masjid dilarang, maka seluruh masjid dan seluruh musola juga dilarang. Bila ada yang melaksanakan, tangkap imamnya. Dan enggak? Kebijakan Bapak harus seperti itu. Ini harus punya kebijakan. Jadi tangkap tapi nggak usah diapa-apakan itu dan cak ngopi gitu aja. Kan kapok nantinya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Harapan kami semua kebijakan itu bisa dilaksanakan oleh seluruh unsur imam-imam masjid, imam-imam musola seluruh kota Kediri. Jadi tidak perlu lagi sosialisasi yang seperti disampaikan seperti itu, karena bagi kami semua imam masjid musola itu sudah pandai. Tidak perlu lagi diberikan sosialisasi kepada masyarakatnya. Jika imamnya tidak pandai mensosialisasikan, ganti saja imamnya. Apa ya, cukup ya. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Dari mana ini? Mojoroto ya? Mojoroto, Uner. Ya, jadi terima kasih Pak, siapa tadi? Pak Adan, ya. Pak Adan. Jadi setiap daerah tentu saja berbeda ya. Mungkin di Mojoroto seperti itu, tapi di banyakan tadi seperti yang disampaikan tadi bahwa banyak tidak tahunya, dan juga memang langkah-langkah pemerintah ini dari mulai preventif sampai dengan penindakan yang Bapak sampaikan itu akan dilaksanakan. Karena kita juga ada beberapa satgas, termasuk salah satunya satgas penegakan hukum. Ya seperti yang Bapak sampaikan. Jadi semuanya itu nanti di ujungnya akan dilaksanakan. Tetapi di sini saya yakin saudara-saudara saya, kemudian warga-warga saya yang ada di Kabupaten Kediri ataupun di Kota Kediri, saya yakin dan saya percaya dengan himbauan ini pasti 90% lah, 90-95% pasti akan ikut apa yang disampaikan. Nah, yang sisanya 5% ini, yaitu yang tadi yang Bapak sampaikan, itu akan endingnya ada nanti. Entah nanti mungkin diajak ngopi kan atau apa ya nanti. Tapi akan tahapan-tahapan tiap daerah berbeda Pak ya. Tapi ini saya sebetulnya Bapak juga Pak Kapolsek sudah bekerja juga beberapa minggu yang lalu, saya sudah disampaikan juga mungkin, tapi belum maksimal. Ini sekali lagi Pak Kapolsek tidak bisa bekerja sendiri. Pak Kapolsek harus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan semua stakeholder, termasuk dari para Kamtimas kita ini. Kalau dengan Muspika itu wajib, itu hukumnya wajib. Makanya sore ini langsung dicatat di masjid-masjid mana tadi yang melaksanakan, coba didatangi dulu ya, dihimbau, disampaikan. Kemudian terkait yang disampaikan Bapak itu, tenang saja Bapak, kita juga sudah ada satgasnya, nanti skala prioritas dalam penindakan yang seperti disampaikan. Tapi saya mengedepankan sifat humanis dulu dalam menyampaikan yang saya sampaikan tadi di depan. Yang saya bilang terdahulu tadi di depan, saya yakin 95%, mungkin bahkan lebih, saudara-saudara saya yang seiman, satu iman sama saya, Muslim, saya yakin pasti akan mengindahkan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Karena
pemerintah dengan ulama dengan umara itu sejalan, dan saya yakin melihat situasi suasana yang ada di Kota Kediri ini sangat-sangat baik sekali. Terima kasih masukannya Pak. Mungkin satu lagi ya terakhir sebelum ini. Silakan. Ya, dari Global. Oh ya, dari Global, monggo Pak, silakan. Terima kasih. Perkenalkan, saya dari Global, nama Sarwani. Tadi saya sudah dikasih surat edaran terbaru dari beberapa Kapolsek Global, dan saya ingin memberi masukan aja ya, terkait dengan surat edaran tadi. Saya sepakat dengan apa yang sudah disampaikan dari banyakan tadi, terutama terkait dengan edaran. Saya akan memberi masukan itu terkait dengan pelaksanaan dari saya atau sholat id. Itu lebih efisiennya, lebih efektif, yaitu nanti supaya untuk Bapak Kapolsek untuk memberi instruksi atau surat edaran ke dari kelurahan atau kepala desa, yaitu nanti untuk yang paling terdepan itu yang akan menyampaikan itu pemerintahan desa. Karena apa? Masyarakat itu atau warga itu kumpulannya di kelurahan. Terkait dengan Dai Kamtibmas, ya, itu memang setiap hari dan sudah sedikit tahu terkait dengan edaran, sudah menyampaikan kepada masyarakat. Apa artinya? Itu nanti akan kita sampaikan. Dan terus untuk instruksi lagi dari Bapak Kapolsek untuk menggandeng dari ketua-ketua organisasi yang terbesar di wilayahnya masing-masing, seperti organisasi NU atau Muhammadiyah. Karena apa? Di setiap masjid-masjid itu jelas namanya di bawah pimpinannya organisasi itu, yaitu supaya untuk instruksikan kepada itu organ saya untuk jamaah untuk terkait dengan instruksi atau edaran terbaru dari gubernur itu. Dan yang terpenting lagi itu kepala desa atau kelurahan untuk terjun langsung ke takmir masjid, dan nanti bisa kepala desa langsung terjun ke takmir masjid, dan nanti bisa diikuti oleh bapak-bapak Dai Kamtibmas. Itu. Terima kasih yang saya sampaikan. Mudah-mudahan mendapatkan perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Grogol. Jadi saya senang berarti banyak yang peduli terkait ini, termasuk dari Grogol, dari Banyakan, dari Mojoroto tadi. Terima kasih masukan-masukannya semua. Silakan Pak Kapolsek, sekali lagi setelah acara ini Pak Kapolsek langsung rapat dengan Muspika. Kemudian digandeng seluruh stakeholder yang ada, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh-tokoh yang lainnya yang ada di wilayahnya. Silakan diajak koordinasi, komunikasi, dan sekaligus kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Ingat, tolong Pak Kapolsek betul-betul dibantu masyarakat yang sudah dibilang susah, ya memang susah ya. Nah, makanya inilah tugas kami Polri di sini untuk membuat situasi yang dianggap ya mungkin kurang berkenan ya, tapi ini dijadikan supaya kita membuat baik gitu, mudah, dan mudah-mudahan ini menjadi ladang ibadah kita semua. Ya, dari memang sekali lagi pengetahuan agama saya sangat kecil. Mungkin bapak-bapak lebih tahu dari saya dalam menghadapi seperti apa. Saya yakin lebih tahu bahwa kalau saya tahu saya dengan kita seperti ini sebagai ladang ibadah kita semua. Tapi sekali lagi dengan hormat
saya minta tolong dengan hormat, dengan sangat, tidak ada maksud niat sekecil jelek apapun dalam pelaksanaan peniadaan sholat di masjid ataupun di musola, tapi diganti di rumah. Jadi bukan meniadakan secara keseluruhan. Yang ada hanya pemotongan hewan kurban. Itu pun diatur, silakan Pak Kapolsek, aturan rule-nya diatur dengan Muspika, stakeholder terkait, ya pelaksanaannya kalau ada RPH di wilayahnya, tolong dilaksanakan di RPH, diambil dagingnya. Nah, nanti dari TNI, Polri dengan kecamatan yang bantu untuk mengambil dan mendistribusikannya. Apabila dilaksanakan mungkin di luar RPH, itu silakan dicari tempat yang memang tempat terbuka dan untuk jumlahnya disesuaikan. Serta sebelum pelaksanaannya, betul tadi dari Polsek Banyakan, Kecamatan Banyakan itu tolong dikoordinasikan dengan instansi kesehatan. Jadi nanti dari puskesmas dari mana itu yang akan nanti melaksanakan tes swab antigen. Mungkin dibantu seperti itu. Nah, baru bisa dilaksanakan. Setelah terlaksana, hasilnya nanti dibantu lagi sama TNI, Polri, dan kecamatan, kan itu. Dibantu. Intinya, kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat yang sedang dalam pandemi ini, semuanya harus kita bantu agar dipermudah. Tapi bukan seenaknya. Sekali lagi, bukan seenaknya. Semua kita buat permudah, kita buat baik situasi sana seperti supaya situasi yang agak kurang mungkin ya, agak kurang nyaman, harus kita buat nyaman. Inilah tugasnya kami di sini, terutama TNI, Polri, dan kecamatan, membantu masyarakat. Sekali lagi mungkin ini saja sebelum saya akhiri. Mungkin sekali lagi dengan hormat, saya minta tolong para senior sesepuh, Gus, Yai, Mbah Yai, yang sebagai Dai Kamtipmas yang ada di Polsek jajaran, saya sebagai Kapolres Kediri Kota minta tolong, minta dengan hormat, dengan sangat, 10 jari, 11 dengan kepala, saya menunduk, minta tolong agar kiranya dapat dibantu, agar surat edaran yang ada ini dapat dilaksanakan dengan baik. Sekali lagi itu saja mungkin, nanti ke depan kita kalau ketemu Pak Kapolres, mohon disapa, kemudian mohon diperkenalkan ya. Mungkin dalam situasi ini saya tidak bisa bertemu secara langsung dulu, tapi kita bertemu secara virtual. Tanpa mengurangi rasa hormat saya untuk Bapak-Bapak sekalian, Pak Kapolsek segera dirapatkan sore ini, dan juga saya di level yang lebih tinggi akan melaksanakan masukan-masukan yang ada tadi di level bawah. Saya akhiri, itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam.